umur 2 bulan di madaran ibunya, masih dalam kandungan orang tuanya Sayyid Abdullah dipanggil Allah. Kemudian setelah itu begitu lahir 6 tahun, tiba-tiba ibunya dipanggil oleh Allah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Dalam perkembangannya beliau ini diasuh oleh paman dan kakeknya. Begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi, di tahun 10 kenabian, jadi bukan tahun Hijriah, 10 kenabian, disitulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ujian yang dirasa berat oleh Nabi. Kenapa? Karena sosok wanita yang bisa menenangkan pikiran di saat Nabi gundah gulana, di saat Nabi menghadapi ujian ekonomi, maka Sayyidah Khadijah inilah istri beliau yang menopang perjalanan dakwah Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah dakwah itu memang ditopang dengan harta kekayaan istri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Khadijah alaihi salatu wassalam. Di tahun itu dipundhut oleh Allah, kembali ke pangkuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri tercinta dipanggil oleh Allah. Tidak lama kemudian sosok manusia yang melindungi Nabi dalam berdakwah agama, yaitu pamannya Abu Thalib, kemudian juga dipanggil oleh Allah ke pangkuannya, sekalipun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu sejarah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keturunan Bani Quraisy, dari Bani Hashim. Orang Arab waktu itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Yahudi dan Nasrani, bukan dari keturunan Bani Israel. Bani Israel itu adalah ya Yahudi sama Nasrani. Dalam kehidupan yang begitu, maka Nabi Muhammad juga selalu dibenci. Nabi Muhammad selalu dihadang karena dipandang bahwa ini bukan keturunan dari Israel. Ingat bahwa Israel di sini adalah bukan dari Israel yang kemarin, karena Israel itu baru lahir beberapa tahun. Tapi Israel ini yang dimaksud adalah wa auladihi Yaqub, yaitu keturunan Bani Israel dari Nabi Yaqub. Nah, Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abu Thalib. Itu untungnya paman dan kakeknya itu adalah termasuk memiliki kedudukan strata sosial di masyarakat. Jadi dalam masyarakat Arab, Abdul Muthalib ini ada termasuk yang dihormati. Yang dihormati.
Andai kan tidak ada Abdul Muthalib dan Abu Thalib, maka Nabi Muhammad ini mungkin sudah dibunuh. Ada beliau saja, Nabi Muhammad juga ingin dibunuh. Tapi karena sigap pamannya Abu Thalib, maka pendekatan kepada masyarakat, maka Rasulullah masih terlindungi. Karena itu Abdul Muthalib ini ketika pada saat menjelang wafatnya, anaknya dipanggil. Jadi Abu Thalib dipanggil, Lim, kira-kira begitu. Aku titip keponakan. Jadi rawat Muhammad ini sampai besar. Jangan ada yang tahu. Karena tahu bahwa Muhammad kecil ini adalah akan menjadi manusia yang dibimbing oleh Allah berdasarkan naskah dan cerita kitab-kitab terdahulu. Disitulah Bapak dan Ibu, dua sosok manusia. Ketika Khadijah tidak ada, ketika Abu Thalib sudah tidak ada, maka begitu gencarnya Rasulullah ini dikucilkan, diebarkan, bahkan juga hendak dibunuh itu Rasulullah. Dalam kondisi ini, maka di tahun ke-10 kenabian ini Bapak dan Ibu, beliau sangat gelisah, sangat gundah. Itu sudah manusiawi. Jadi kalau ada orang ditinggal istrinya kok gak susah, nah itu bahaya. Berarti sudah punya villa itu. Ya. Oh ya. Jadi kalau ada orang yang ditinggal suami, ditinggal istri kok gak susah, ini ada pertanyaan. Loh, Rasulullah itu begitu ditinggal Sayyidah Khadijah, gelisah. Bagaimana Rasulullah di saat ada hal-hal di luar, ancaman macam-macam, hinaan macam-macam, pulang ke rumah yang menyejukkan adalah istrinya Khadijah. Yang menenangkan juga Khadijah. Begitu ketika ada orang yang kepengen membunuh, kepengen menyerang, maka yang tampil adalah pamannya Abu Thalib. Maka ketika dua-duanya dipanggil oleh Allah, kegelisahan Rasulullah begitu mendalam. Itu sebabnya Rasulullah berkeinginan untuk mencari satu komunitas yang bisa diajak berunding untuk membela dakwahnya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah dari Mekah itu berjalan kaki, kurang lebih 100 kilo. Nih. Kemana? Ke Taif. Nah ini Pak Nawawi sudah ke Taif ya. Perjalanan ke Taif, jalan kaki, bisa dibayangkan. Ya Allah, untuk mencari suaka, kalau bahasa kita sekarang, perlindungan suatu komunitas agar Rasulullah bisa mendakwakan agama di Taif. Di sana ada suku yang namanya Bani Yasrib yang paling banyak, paling kuat suku itu datang ke sana biar nanti ada yang membekeni Rasulullah.